Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa yang berbahagia, kita lanjutkan ke slide atribut komposit. Ya, di sini atribut komposit itu adalah atribut ya yang dapat dipecah-pecah dalam atribut yang lainnya. Ya, ini contohnya tadi itu adalah alamat. Ini alamat pasti dia bisa dipecah. Ya, alamat jalan, kemudian nomor rumah sama kecamatan. Ini contoh dari atribut komposit ya. Jadi dari alamat itu dipecah lagi menjadi 3 atribut. Kemudian atribut tunggal ya, mengandung hanya satu nilai, bisa terdiri dari atribut sederhana atau atribut komposit ya. Jadi atribut tunggal itu nilainya hanya satu, itu bisa terdiri dari sederhana atau atribut komposit ya. Ini misalnya NIM, kemudian NIM itu pasti dia memiliki satu nilai, nggak ada mahasiswa memiliki 2 NIM, pasti dia memiliki satu NIM. Kemudian nomor karyawan ini sama ya, nomor induk karyawan juga. Kemudian agama, nah, ini juga pasti cuma memiliki satu nilai, tidak ada soalnya memiliki 2 agama, pasti memiliki satu agama. Nah, contoh lagi ya, seorang mahasiswa hanya mempunyai satu NIM atau satu agama. Nah, simbolnya seperti ini ya, sama dengan atribut sederhana. Kemudian atribut bernilai jamak atau banyak ya. Jadi atribut ini banyak ya, atribut yang mengandung banyak nilai ya, jadi nilainya tidak cuma satu tapi banyak nilai, lebih dari satu. Misalnya hobi. Nah, hobi ini pasti tiap mahasiswa itu pasti memiliki apa, ada yang memiliki hobi lebih dari satu ya, contohnya hobi memancing, hobi bersepeda, kemudian hobi bermain game. Itu pasti satu apa, setiap orang memiliki beberapa hobi, jadi tidak cuma satu. Kemudian ada keterampilan. Nah, tiap orang pasti memiliki, ada yang memiliki lebih dari satu keterampilan. Misalnya dia bisa apa, membuat, bisa memasak ya, sekaligus menjahit. Nah, ini juga nilainya lebih dari satu. Kemudian nomor telepon samanya, tiap orang pasti ada yang memiliki nomor telepon lebih dari satu. Ini berarti apa? Atribut bernilai jamak. Seorang mahasiswa bisa memiliki banyak hobi, apa lebih dari satu nomor telepon ya. Adapun simbolnya seperti ini ya. Jadi ada elips, di dalam elips juga ada elips, jadi ada 2 elips. Jadi maksudnya apa? Atribut jamak, ada 2 elips seperti atribut jamak. Kemudian atribut turunan. Atribut yang mengandung nilai di mana nilai tersebut bisa diperoleh dari hasil kalkulasi atau penerapan algoritma ke atribut lain ya, jadi ada turunannya, jadi dia berasal dari atribut induknya ya, diperoleh dari hasil perhitungan atau kalkulasi atau penerapan algoritma ya. Misalnya atribut umur ya, umur itu bisa diperoleh dari atribut tanggal lahir ya, jadi umur itu berdasar dari tanggal lahir ya. Dari tanggal lahir kemudian dia ditambahkan dengan tanggal sekarang atau tahun sekarang, itu menghasilkan umur seseorang. Jadi di sini apa? Atribut umur adalah atribut turunan. Turunan dari mana? Turunan dari tanggal lahir. Ini ya. Ini adalah cara penggambaran beberapa jenis atribut. Ini contohnya entitas mahasiswa ya, itu memiliki beberapa atribut. Ini ya. Nah, di sini ada atribut NIM atau fitur NIM. Kemudian ada nama mahasiswa. NIM ini pasti tunggal. Nama mahasiswa tunggal, tanggal lahir juga tunggal. Kemudian alamat. Nah, alamat ini komposit. Ya, lebih dari satu komposit, bisa dipecah. Nah, itu bisa apa? Jalan, bisa nomor rumah sama kecamatan. Kemudian nomor telepon. Nah, nomor telepon ini atribut jamak atau banyak ya.
Ini disimpulkan dengan apa? Gambar elips 2. Ini maksudnya apa? Maksudnya dia jamak atau banyak, karena mahasiswa tersebut mahasiswa tidak hanya punya 1 nomor, mungkin ada dia punya 2 nomor. Kemudian hobi juga atribut jamak, karena mahasiswa ada yang memiliki lebih dari 1 hobi. Kemudian di sini ini elips putus-putus ini turunan yang ya di ini kalau putus-putus, elips putus-putus ini disebutkan dengan atribut turunan. Nah, contohnya apa? Umur. Umur ini didapat dari tanggal lahir. Makanya apa? Umur itu disebut dengan atribut turunan. Karena apa? Ada proses kalkulasi dari mulai dia lahir sampai tahun sekarang itu menghasilkan umur. Maka disebut atribut turunan. Turunan dari tanggal lahir. Kemudian domain atribut. Ya. Himpunan nilai yang diberikan ke suatu atribut, domainnya. Atribut yang berbeda boleh mempunyai domain yang sama. Ya, dengan contoh tipe data, panjang, constraint, format. Nah, ini kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, ya, mengenai tipe data, panjang, constraint, dan sebagainya. Kemudian key atau kunci atribut. Ya, himpunan dari 1 atau lebih atribut yang digunakan untuk membedakan antara satu entitas dengan entitas lain. Ya. Nah, harus unik dan tidak boleh kosong. Yang namanya key, kuncinya itu yang membedakan antara atribut satu dengan atribut lain, itu biasanya terdapat pada key-nya, kuncinya. Nah, ini key-nya ini harus unik, harus beda, tidak ada yang sama. Namanya unik itu beda dan tidak sama, ya, dan tidak boleh kosong. Kemudian key disebut juga dengan primary key. Kalau di basis data ini nanti kita sering menemukan namanya primary key. Ini harus unik atau tidak boleh sama, harus beda dan tidak boleh kosong. Nah, di sini simbolnya digambarkan dengan menambah garis bawah, ya. Ini kemudian ada garis bawah. Ini adalah apa? Primary key atau key, atribut yang memiliki kunci atau primary key. Ini contohnya primary key, di mana ini entitas mahasiswa itu memiliki atribut nama, kemudian atribut NIM sama IPK. Nah, yang jadikan primary key-nya atau kuncinya yaitu atribut NIM. Maka apa? Disimbolkan dengan NIM garis bawah. Ini menunjukkan apa? Dia sebagai primary key. Kemudian tugas untuk pertemuan yang keempat ini yaitu untuk mahasiswa, kalian buat entitas dengan 8 atribut, ya. Berarti masing-masing entitas ada 8 atribut. Itu entitas apa saja dijelaskan. Yang pertama adalah entitas produk, ya, produk, kemudian entitas customer sama entitas supplier. Ya, keterangannya di mana? Yang pertama, kode barang sebagai primary key untuk entitas produk. Yang produk pasti dia memiliki barang atau produknya apa, maka ada kode barang. Kode barang ini sebagai primary key-nya. Kemudian entitas customer, ya, kode customer sebagai primary key untuk entitas customer. Berarti customer itu pasti memiliki kode customernya, kode customer kemudian nama customer. Sebagai primary key-nya yaitu kode customer. Kemudian yang ketiga, kode supplier sebagai primary key untuk entitas supplier. Jadi supplier juga memiliki kode supplier. Ya, untuk tugas pada pertemuan yang keempat ini. Demikian paparan singkat dari kami di pertemuan yang keempat ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.